Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum termodinamika pertama. Nah, kita flashback dulu ke materi sebelumnya. Kemarin pas kita belajar teori kinetik gas, kita belajar ada yang namanya energi dalam gas ideal. Di mana energi dalam gas ideal ini merupakan perkalian dari energi kinetik rata-rata dikali banyaknya molekul yang terlibat. Jadi kita bisa tuliskan U sama dengan 3/2 N besar KT atau 3/2 NRT. Nah, energi dalam ini akan kita pakai untuk menjelaskan hukum termo pertama. Kita masuk ke hukum termo pertama. Nah, di sini kita bisa lihat hukum ke-1 termodinamika menyatakan perubahan energi dalam delta U dari sebuah sistem sama dengan kalor yang ditambahkan ke sistem atau Q dan dikurangi kerja yang dilakukan oleh sistem. Kita bisa lihat di whiteboard. Saya gambarkan dulu itu yang gambar kiri bawah. Jika kita punya sistem, maka delta U yang tersimpan di dalam sistem atau yang ada di dalam sistem itu sama dengan Q yang masuk dikurangi oleh W atau kerja yang dilakukan sistem. Jadi perjanjian tandanya Q masuk, yang masuk ke dalam sistem itu akan bernilai positif, sedangkan Q yang keluar akan bernilai negatif. W yang dilakukan oleh sistem akan bernilai positif, dan W yang dilakukan pada sistem akan bernilai negatif. Nah, hukum termo 1 sendiri atau hukum ke-1 ya, hukum termodinamika ke-1 itu berbunyi bahwa delta U akan sama dengan kalor yang masuk dikurangi kerja yang dilakukan oleh sistem. Oke, jadi begitu ya. Jadi ingat perjanjian tandanya positif ke Q itu terjadi jika sistem menerima kalor atau masuk ya kalornya. Negatif jika sistem melepaskan kalor. Kerja akan positif jika dilakukan oleh sistem dan akan bernilai negatif jika dilakukan pada sistem atau dikenai pada sistem. Nah, selanjutnya ini contoh soal sejumlah kalor yang sama dengan 2500 Joule ditambahkan ke sistem dan dilakukan kerja 1800 Joule pada sistem. Berapakah perubahan energi dalamnya? Sini kita harus hati-hati mana yang positif, mana yang negatif. Sejumlah kalor yang sama dengan 2500 Joule ditambahkan ke dalam sistem dan dilakukan kerja 1800 Joule pada sistem. Karena dilakukan kerja pada sistem berarti negatif. Sehingga delta U-nya sama dengan Q negatif W. Dikurang W-nya. Maka Q-nya 2500 dikurang negatif 1800. Hasilnya 4300 Joule. Sedangkan untuk yang B, coba saya yang B ya. Berapa perubahan energi dalam jika 2500 Joule kalor ditambahkan pada sistem? Ini 2500 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan nilainya positif dan kerja 1800 Joule dilakukan sistem. Jadi kerja 1800 Joule-nya dilakukan oleh sistem. Jadi nilainya juga positif. Maka nilai delta U sama dengan Q dikurang W sama dengan 2500 dikurang 1800. Itu sama dengan 700 Joule. Jadi perbedaan sedikit pada diksi akan merubah nilainya ya, akan merubah hasilnya. Nah, selanjutnya pada proses termodinamika kita memiliki beberapa proses. Ada proses isotermal, ada proses adiabatik,
ada proses isobalik dan proses isohorik. Setiap proses ini memiliki kekhasan tersendiri. Misalnya isotermal, T-nya sama dengan konstan. Pada adiabatik tidak terjadi pertukaran kalor sehingga I-nya sama dengan 0. Pada isobalik, tekanannya konstan. Sedangkan pada isohorik, volumenya yang konstan. Nah, di keempat proses ini kita akan mencari hukum termodinamika yang berlaku di setiap proses. Jadi, hukum termo satunya seperti apa untuk isotermal, untuk adiabatik, untuk isobalik, dan untuk isohorik. Mungkin kita bisa lihat di slide. Nah, ini nilai-nilai delta U, Q, dan kerja pada setiap prosesnya. Nah, sekarang kita akan jabarkan satu-satu setiap proses yang ada di termodinamika. Saat kita meninjau proses-proses termodinamika, hal yang perlu kita selalu ingat, nilai delta U mengikuti nilai delta U untuk gas ideal, di mana delta U sama dengan U akhir dikurang U awal. Karena nilainya sama dengan 3/2 nRT, maka jika kita cari deltanya akan sama dengan 3/2 nR delta T. Ya, jadi perubahan T-nya. Isotermal, yang pertama T-nya konstan, maka delta U itu sama dengan 3/2 nR delta T. Delta U-nya selalu sama. Karena delta T-nya 0, maka delta U pada isotermal juga bernilai 0. Jika delta U-nya 0, maka hukum termodinamika pertama yang berlaku pada isotermal adalah Q sama dengan kerjanya. Jadi kalor sama dengan kerjanya. Nah, berapa nilai kerja? Nilai kerja ikut ke persamaan W sama dengan integral P dV. Ya, karena P di sini tidak konstan, tidak bisa dikeluarkan dari integral, maka kita harus cari berapa persamaan dari P-nya. Persamaan P-nya ikut persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal, P dikali volume sama dengan nRT. Maka kalau kita cari tekanannya saja sama dengan nRT per volume. Sehingga kalau kita substitusikan dari persamaan gas ideal sini, kita bisa integralkan nRT per volume dV. Sehingga akan terbuka ya, atau hasilnya menjadi ln nRT ln volume akhir dibagi volume awal. Jadi sama dengan yang di PPT ya, di sini. Nah, sekarang berapa nilai Q-nya? Nilai Q-nya persis sama dengan nilai W-nya. Itu untuk proses isotermal. Selanjutnya kita masuk ke proses adiabatik. Nah, di proses adiabatik ini tidak ada kalor yang dibiarkan mengalir ke dalam ataupun keluar sistem. Jadi tidak terjadi pertukaran kalor. Sehingga di proses adiabatik ini Q-nya sama dengan 0. Ini ya. Q-nya sama dengan 0. Nah, jika Q sama dengan 0, maka persamaan termodinamika yang kita miliki, ini saya lihatkan di sini ya, adiabatik Q-nya sama dengan 0, maka hukum termo 1 yang berlaku delta U sama dengan Q dikurang W. Karena Q-nya nilainya 0, maka delta U akan sama dengan negatif dari W-nya. Delta U sama dengan 0 dikurang delta U sama dengan negatif dari kerja. Ya, atau kerja sama dengan negatif dari delta U. Delta U-nya selalu mengikuti delta U ini ya, delta U dari gas ideal. Jadi delta U-nya sama dengan 3/2, ini 3 ya, hapus tadi 3/2 nR delta T, maka W-nya negatif dari 3/2 nR delta T. Itu untuk proses adiabatik. Nah,
Sebelum kita lanjut ke proses berikutnya, coba kita lihat diagram PV ini ya. Kita bisa lihat untuk grafik isotermal maupun adiabatik, kedua-duanya memiliki garis lengkung. Hanya saja garis lengkung isotermal lebih landai dibandingkan dengan garis lengkung dari adiabatik. Nah, terkadang kita diberikan soal-soal yang tidak dikatakan apakah dia itu isotermal atau adiabatik, tapi hanya diberikan grafik dari PV ini. Nah, yang selanjutnya adalah proses isobarik. Pada proses isobarik ini, nilai tekanannya konstan, sehingga kita bisa mencari hukum termosatunya sebagai berikut. Nah, pada P konstan, kita bisa lihat, ya, isobarik, P-nya konstan, maka delta U akan sama dengan 3/2 NR delta T. Ini akan tetap seperti ini ya, delta U-nya. Nah, hukum termonya pun akan berlaku delta U sama dengan Q dikurang W. Berapa nilai W-nya? W-nya akan mengikuti kesamaan P dV, integral dari P dV. Karena P-nya konstan, bisa kita keluarkan dari integral, sehingga menjadi P dikali delta volume. Bagaimana untuk nilai Q-nya? Nilai Q bisa dicari dari delta U ditambah W, atau Q bisa dicari juga dari banyaknya mol gas yang terlibat dikali dengan kapasitas kalor pada tekanan tempat dikali delta T. Jika kalian diberikan pada soal itu ada nilai CP atau kapasitas kalor pada tekanan tempat, maka pakai itu untuk mencari Q. Tapi kalau tidak, kalian bisa memakai Q sama dengan delta U plus W dari persamaan termo pertama. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan juga untuk grafik PV-nya, untuk isobarik dia memiliki garis yang horizontal seperti ini. Nah, jadi itu menandakan prosesnya isobarik atau tekanannya tetap pada A maupun pada B. Proses yang terakhir adalah proses isohorik, yaitu pada volume konstan. Jika kita lihat di diagram PV-nya, kita akan mendapatkan garis yang vertikal seperti ini. Jadi volume di A maupun di B itu sama. Nah, tandanya pada proses isobarik itu nilai kerja itu sama dengan 0. Kita bisa jelaskan seperti ini. Jadi untuk isohorik di sini volumenya konstan, delta U tetap pakai yang ini 3/2 NR delta T, maka hukum termonya itu delta U sama dengan Q dikurang W. Kita cari dulu nilai W-nya. W bisa dicari dengan integral T D volume. Karena D volumenya ini sama dengan 0, ya, dia tidak memiliki turunan. Nah, jadi kalaupun diintegralkan nilainya akan sama dengan 0. Sesuatu yang konstan diintegralkan nilainya akan 0. Jadi ini nilainya 0. Jadi W pada isohorik bernilai 0, sehingga delta U akan sama dengan Q. Kita bisa mencari Q dari sama dengan delta U atau kita bisa cari nilai Q-nya dari jumlah mol dikali C pada volume tetap dikali delta T. Ini boleh pilih salah satu. Boleh cari Q dari delta U-nya di sini, atau kita bisa cari Q dari N kali kapasitas kalor pada volume tetap dikali delta T. Berikutnya kita akan masuk ke contoh soalnya. Di sini dikatakan 1 mol sampel gas ideal, temperaturnya dibuat tetap, mengalami ekspansi dari 3 liter menjadi 10 liter. Pertanyaan pertama, tentukanlah kerja selama proses ekspansi berlangsung. Yang kedua, berapa energi kalori yang ditransferkan dari lingkungan selama proses. Dan yang ketiga, bila gas kembali ke posisi semula dengan cara isobarik, berapa kerja yang terjadi. Kita akan coba jabarkan data-data yang kita ketahui
di wafer. Prosesnya adalah isotermal ya, karena dibuat pada temperatur tetap. Jadi proses pertama adalah isotermal. Dengan mol yang terlihat adalah 1 mol. Ekspansi terjadi pada volume pertama 3 liter, atau kita boleh tuliskan sebagai 3 kali 10 pangkat berarti 3 liter kubik, dan menjadi 10 liter. 10 bagi 10 pangkat dari 3 liter kubik. Karena nilai T-nya tidak diketahui, kita boleh asumsi T-nya pada saat 273 Kelvin. Nah, tentukan kerja selama proses ekspansi berlangsung. Misalnya, A antara 3-nya. Kerja untuk isotermal, tadi kita sudah jelaskan, nilainya adalah NRKC dan volume akhir dibagi volume awal. Maka kita bisa tuliskan 1 dikali R-nya dalam satuan SI, berarti kita pakai yang 8,315 dikali T-nya 273 harus dalam Kelvin dikali dengan akhir kurang awal, akhir dari awal 10 kali 10 pangkat 3 negatif dibagi 3 kali 10 pangkat 3. Hasilnya itu sekitar 2,7 kali 10 pangkat 3. Pada soal nomor C ditanyakan jika dia dibalik prosesnya. Prosesnya menjadi proses isobarik. Kita tuliskan proses isobarik, berarti tekanannya tetap, cuma volumenya jadi berubah. Yang asalnya volume awal menjadi volume akhir, karena kan kembali ke semula ya, volume akhir yang tadi di isotermal jadi volume awal. Kalau kita lihat diagram PV-nya, maka yang tadi itu prosesnya isotermal seperti ini. Sedangkan yang sekarang kita pakai proses isobarik. Seperti ini, jadi dia isotermal dulu, mengembang, terus dia menjepit atau menyusut menjadi isobarik. Sehingga kita bisa dapatkan nilai T-nya di sini konstan. Karena kita hanya tahu nilai T di sini, maka kita akan cari berapa nilai T-nya. Nilai tekanan konstannya berapa? Nilai tekanan konstannya kita bisa cari dari hukum atau persamaan gas ideal. nRT dibagi volume. Kita cari di titik yang saya bulatkan. Berarti N-nya 1 mol, R-nya 8,315, T-nya T yang dipakai di sini ya, 273, volumenya, volume akhirnya yang ini, yang tadi ya, di sini kan dia mengembang menjadi 10 liter, sedangkan di sini hanya 3 liter. Ini bagi 10 kali 10 pangkat negatif 3. Ini nilai T-nya. Nah, kalau kita ditanya berapa nilai B-nya, gue sama dengan T volume. Karena ini sudah konstan, T-nya kita bisa tuliskan berapa volume saja. Oke, ini hasilnya kita hitung dulu. Hasilnya 227 dikali 10 pangkat 3 Pascal. Nah, hasil tekanan tetap ini kita substitusikan ke persamaan kerja oleh isobarik. Jadi kerja oleh isobarik itu sama dengan V delta volume, berarti P-nya 227 kali 10 pangkat 3 dikali akhir kurang awal. Volume akhirnya 3, volume awalnya 10. Ini karena dia bukan dalam liter tapi dalam meter kubik, sehingga dikali 10 pangkat negatif 3. Hasilnya sekitar negatif 1589 Joule. Jadi di sini nilai negatif karena volumenya berkurang. Nah, jadi ada apa itu namanya ya? Kompreksi.
Nah, di contoh soal kedua ini kita bekerja dengan proses adiabatik. Nah, disebutkan pada sebuah mesin 0,25 mol gas dalam silinder memuai dengan cepat dan secara adiabatik terhadap piston. Pada proses ini, temperaturnya turun dari 1150 Kelvin menjadi 400 Kelvin. Berapa besar kerja yang dilakukan oleh gas? Anggap dia merupakan gas ideal. Nah, untuk menjawabnya, kita harus tuliskan dulu data yang kita ketahui. Tadi prosesnya adiabatik. Maka proses adiabatik ini Q-nya tidak ada yang masuk maupun yang keluar. Nilai ini sama 0. Sehingga untuk hukum termostatnya itu delta U sama dengan Q min berarti delta U sama dengan negatif W. Kita mau cari nilai W. Nilai W sama dengan apa nilai kerja sama dengan negatif dari delta W-nya. Nilai delta U selalu 3/2 N F delta F. Kita ketahui N yang terlibat adalah 0,25. Ini datanya saya nggak tulis N juga ya. Jadi saya hapus aja tulisan data. Kita langsung masukkan ke persamaan ya. N-nya 8,315. Delta T-nya, T akhirnya itu tadi menjadi 400 Kelvin dari 1150 Kelvin. Jadi kalau kita tuliskan hasilnya ini negatif juga, maka akan menjadi positif. Kita hitung terlebih dahulu. Hasil yang kita peroleh itu sekitar 20338,6 Joule. Itu ya untuk soal yang kedua. Terakhir, kita punya soal yang ketiga seperti berikut. Tentukanlah perubahan energi dalam dari 1 liter air pada 100 derajat Celcius ketika dididihkan sempurna yang menghasilkan 1671 liter uap pada 100 derajat Celcius. Anggap proses dilakukan pada tekanan atmosfer atau berarti tekanannya tepat. Ya, jadi kita sedang bekerja pada proses isobarik. Datanya ini beneran ditulis proses isobarik atau PEPA ya. P-nya sama dengan 1 APM atau supaya lebih mudah kita tuliskan nanti dalam 10 Pascal. Data yang lain yang kita ketahui volume awal adalah 1 liter atau sama dengan 10 pangkat negatif 3. Volume kedua 1671 liter atau 161 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Suhunya terjadi pada 100 derajat Celcius, temperaturnya pada 373 Kelvin. Anggap proses dilakukan pada tekanan atmosfer. Prosesnya coba. Maka yang ditanya adalah delta U-nya, berapa nilai delta U? Kita bisa jawab delta U untuk proses isobar itu bisa dicari dari nilai Q dikurang U-nya. Kita harus cari nilai Q-nya karena dia merupakan pemuapan. Q-nya merupakan pemuapan. Jadi kita bisa tuliskan Q sama dengan massa air dikali kalor laten pemuapan. Untuk W-nya sendiri kita itu W-nya adalah T delta volume. Ini dari data hasilnya sama dengan
delta volume, berarti P-nya 10 pangkat 5, delta volumenya ini ya, akhir kurang awal. 1671 dikurang 1 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, untuk massa air, 1 liter air itu sama dengan 1 gram, 1 kilogram. 1 kilogram ya, dikali L-nya. L-nya itu 22,6 kalau nggak salah. Coba kita cek dulu. Nilainya 22,6 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram ya. Berarti hasilnya 22,6 kali 10 pangkat 5 Joule. Untuk yang ini nilainya 1670 ya. 1670 kali 10 pangkat 2 ya. Joule juga. Maka kalau kita kurangi Q dikurangi W, ini kita buat dalam 10 pangkat 5 nggak apa-apa, 22,6 kali 10 pangkat 5 dikurangi, ini juga dibuat dalam 10 pangkat 5 jadi 1,67 kali 10 pangkat 5. Hasilnya sekitar aja ya, saya nggak tahu pastinya berapa, tapi itu di sekitar 21 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, itu untuk soal yang terakhir. Nah, saya harap dari sini kita bisa belajar atau bisa memahami proses-proses kayak termodinamika dan bagaimana cara mencari persamaan termodinamika kesatuan. Terima kasih sudah bergabung di video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kita pelajari. Oke, terima kasih dan assalamualaikum.